Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ini hari ini baru prolog. Ya. Ini baru prolog, baru perdana. Jadi kajian Sirah ini akan saya buka dengan dua pertanyaan. Ya. Kajian Sirah ini diawali prolog saya akan buka dua pertanyaan. Yang pertanyaan pertama adalah kenapa kita mesti belajar sejarah? Kenapa kita mesti belajar sejarah? Alasannya ada dua. Ya. Kenapa kita mesti belajar sejarah? Alasannya ada dua. Pertama, sejarah itu akan selalu terulang. Ya. Tidak ada yang baru dalam sejarah hidup manusia. Sejarah itu akan selalu terulang. Hanya saja subjeknya saja yang berbeda. Ya. Jadi kalau misalkan sejarah kaum terdahulu, zaman dahulu, itu ada kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kaumnya Fir'aun. Hari ini pun juga sama ada. Ya, kalau misalkan kita lihat hari ini ada orang-orang yang suka sesama jenis, cowok sama cowok, ada kan? Ada. Sejarah dulu pun juga ada. Ada yang suka cewek dengan cewek, dulu pun juga sudah ada. Ya enggak? Jadi itulah sejarah itu akan terulang. Kalau misalkan dulu ada sebuah negara yang berjaya, dikasih nikmat berupa buah-buahan, bisa langsung dipetik, kemudian bisa membangun piramid. Lalu kalau misalkan semua masyarakatnya sombong, kemudian Allah azab. Ya enggak? Itu sejarah tahu dulu. Sejarah dulu itu seperti itu. Tetapi hari ini, coba bayangin, kalau misalkan hari ini ada sebuah negeri yang dikasih nikmat sama Allah, lalu dia sombong, maka hati-hati, mungkin besar kemungkinan nanti akan turun azab. Ya, itulah sejarah. Sejarah itu akan selalu terulang. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sejarah yang terulang itu, kalau kita pelajari, maka kita akan bisa mengantisipasi masa depan. Itu alasan kenapa kita belajar sejarah. Jadi kalau misalkan sejarah yang berulang itu, kalau tidak kita pelajari, kita nggak bakal bisa mengantisipasi kalau sejarah itu datang. Makanya kita dituntut untuk belajar dari sejarah. Nggak ada orang-orang besar hari ini yang dia tidak membaca sejarah. Makanya teman-teman kalau misalkan pengen menjadi orang besar, belajarlah sejarah. Semakin teman-teman memandang jauh sejarah ke belakang, maka teman-teman semakin jauh juga visioner masa depan. Ya, kata seorang kalimat coach ya. Jadi hari ini kalau misalkan kita semakin jauh memandang, membaca sejarah mundur ke belakang, maka nantinya kita akan memiliki visioner, visi yang jauh kita pandang sampai ke depan. Tadi apa yang kedua? Kalau misalkan sejarah yang terulang itu kita pelajari, maka kita akan bisa mengantisipasi masa depan. Ya. Jadi ada suatu kisah Rasulullah SAW. Ini kisahnya tidak jauh bedanya dengan hari ini. Jadi pada saat itu Rasulullah SAW itu sedang berhijrah ke Madinah. Di mana ketika beliau hijrah, beliau menemukan dua kaum yang sedang berperang, suku Khazraj dan suku Aus. Jadi suku Khazraj dan suku Aus ini sedang berperang. Ternyata ketika diselidiki, beliau ini kedua kaum ini berperang karena ada timbul perselisihan yang diawali dengan adu domba seorang Yahudi. Jadi Yahudi ini seorang pengandu domba. Maksudnya dia yang menyuluti api supaya dua kaum ini bertengkar. Nah, ternyata kaum Yahudi ini, kalau misalkan kita pelajari sejarahnya, dia senang tuh ketika dua kaum ini sedang berperang, dia senang. Karena apa? Ketika kaum Aus itu berperang, dia butuh senjata, ya kan? Bener nggak? Ya kan? Butuh senjata. Belinya di mana? Belinya di kaum Yahudi. Begitu juga kaum Khazraj.
Yang satunya, ketika dia pengen berperang melawan Aus, suku Aus, dia juga beli senjata. Belinya kemana? Yahudi. Karena Yahudi pada saat itu, dia itu pabrik senjata, penjual senjata. Makanya kalau misalkan hari ini ada dua kaum golongan, kalau hari ini misalkan ada umat Islam yang bertengkar, pasti ada salah satu pihak yang diuntungkan. Ya, itu sejarah dari sejarah dahulu seperti itu. Kita berkaca pada kisahnya suku Aus dan suku Khazraj. Yang beliau itu berperang, maka ada satu pihak yang diuntungkan, yaitu Yahudi. Padahal peperangan mereka kaum ini diawali dengan Yahudi, diawali oleh Yahudi. Begitu juga kalau hari ini teman-teman. Hari ini kalau misalkan umat Islam dinyalakan api, contoh misalkan antara NU dan Muhammadiyah, misalkan dia berdebat, maka ada satu orang yang dia mengambil keuntungan dari peperangan perdebatan antara Muhammadiyah dan NU. Pasti, karena sejarah itu akan terulang. Ibarat kata kita mah gini, udah lu sana berbuat debat saja di Facebook, biar gue yang ngambil atau yang ngelola bank-bank kalian. Udah lu semuanya pada berdebat di Instagram, biar gue yang mengelola ekonomi perdagangan. Udah lu Muhammadiyah dan NU berdebat saja masalah kudet, biar saya nih ini siapa? Nah, kalian bisa jawab sendiri. Biar saya yang mengelola ini dan itu. Begitu teman-teman. Cara tidak langsung tuh begitu. Itulah sejarah. Makanya kalau misalkan hari ini kita nggak membaca sejarah, maka kita tidak bisa mengantisipasi masalah yang datang nanti di masa depan. Contohnya nggak usah jauh-jauh teman. Corona, COVID ini sebenarnya sudah ada, benar? Sudah ada di zaman para sahabat Nabi, di zaman Umar sudah ada, benar nggak? Sudah ada wabah Taun kalau tidak salah. Ya, itu sudah ada. Lalu apa yang dilakukan Umar pada saat itu? Lockdown. Ya, akhirnya apa? Dunia hari ini terlambat, tidak mengambil pelajaran dari sejarah terdahulu. Terlambat, benar nggak? Coba andai kata waktu itu langsung lockdown aja, mengikuti sejarahnya Umar bin Khattab, mungkin nggak seluas hari ini, ya nggak? Ataupun mungkin Indonesia, ya, ketika awal bulan Maret itu atau awal bulan Januari itu, awal tahun itu langsung lockdown gitu sama, nggak boleh ada penerbangan dari luar sampai atau masuk ke Indonesia, nggak boleh. Ya, mungkin nggak akan seluas hari ini. Bener nggak? Itu fungsinya kita belajar sejarah, ya, karena sejarah itu akan terulang. Dan kalau misalkan kita nggak belajar dari sejarah yang terulang itu, maka kita tidak akan bisa mengantisipasi masa depan, ya teman-teman. Dan juga misalkan gini, teman-teman tahu nggak kenapa Rasulullah itu ketika Rasulullah menyampaikan dakwahnya, mengajak orang untuk masuk Islam, kenapa dia dibenci? Ketika menyebarkan Islam kepada kaumnya, kenapa Rasulullah dibenci? Kenapa? Kenapa Rasulullah dibenci pada saat itu? Bahkan diperangi. Kenapa? Ada dua hal. Yang pertama, bisa jadi orang itu nggak suka dengan kebaikan yang dibawa Rasul. Hari ini kalau ada orang yang melakukan kebaikan lalu dibenci, oke. Berarti sudah seperti sejarah Rasulullah, ya, mengikuti polanya, berulang. Yang kedua, kenapa Rasulullah ketika menyabarkan Islam dibenci, dimusuhi, diperangi? Kenapa? Yang kedua ini, karena ada yang dirugikan.
Maksudnya apa, Mas? Jadi dulu Abdullah bin Sabah ketika membawa berhala-berhala Latahubal dan siapa pemain berhala-berhala nama-nama itu ternyata berhala-berhala itu bukan hanya ajang untuk sembahyang, bukan dijadikan untuk sembahyang doang, ya, tetapi juga apa? Berhala-berhala itu dijadikan bisnis pada saat itu. Makanya ketika Rasulullah datang menyebarkan agama Islam, yang dimana ajarannya itu tidak perlu beribadah kepada patung, tidak perlu menyembah berhala, langsung saja kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah, maka orang yang membuat patung itu marah banget tuh. Karena apa? Karena gak laku patungnya, rugi, bener gak? Begitu. Jadi Rasulullah itu bukan hanya dibenci karena menyampaikan kebenaran, bukan. Dibenci pun juga karena apa? Yang Rasulullah bawa ini membuat seorang lantur rugi. Entah itu rugi finansial atau rugi apapun itu. Dan jika hari ini teman-teman ada sekelompok orang, golongan atau organisasi yang dia menyampaikan kebaikan lalu dimusuhi, diberantas, dibubarkan, bisa dipastikan orang itu yang membubarkan itu pertama, ya itu tidak suka dengan kebaikan yang dibawa. Yang pertama, yang kedua ada yang rugi, takut jabatannya diambil, takut apa? Ya pokoknya peran-peran pentingnya takut diambil sama orang-orang baik. Itu sejarah teman-teman. Benar gak? Paham ya? Yang saya sampaikan paham ya? Jadi kalau misalkan teman-teman ada sekelompok orang yang dibenci ketika menyampaikan kebaikan, menyebarkan dakwah, dibenci, pasti kita tahu ada dua hal itu tadi. Ya, tidak suka dengan kebaikan, yang kedua ada yang dirugi, merasa rugi. Oke, itu dua jawaban. Kenapa kita harus belajar sejarah? Ya, yang pertama karena sejarah itu selalu terulang. Yang kedua, ketika sejarah terulang itu kalau kita nggak pelajari maka kita tidak bisa mengantisipasi masa depan. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa mesti sejarah Rasulullah yang harus kita kaji, yang harus kita pelajari? Ini ada 4 poin yang saya ringkas. Ini mohon maaf saya nggak pakai PowerPoint. Tadinya saya sudah menyiapkan karena qadarullah itu tiba-tiba langsung dihapus sama adik saya, sama anak saya. Ya, enak tuh kalau misalkan ada selesai, ada PowerPoint. Jadi kenapa kita harus belajar sejarah Rasulullah? Kenapa nggak orang lain? Kenapa nggak tokoh-tokoh besar yang kita baca hari ini? Kenapa? Ada 4 poin menurut saya. Yang pertama, karena Rasulullah itu hanya satu-satunya makhluk yang dipuji sama Allah. Dalam surat An-Nur ayat keempat, innaka ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad seorang yang memiliki akhlak yang terpuji. Yang pertama, kenapa kita belajar sirahnya Nabi Muhammad? Karena hanya Muhammad, hanya Rasulullah, Nabi Muhammad yang dipuji langsung sama Allah. Itu pertama. Makanya kita ketika hari ini ada buku yang berjudul 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, dikarang oleh Michael Hart kalau tidak salah. Maka Michael Hart itu menempatkan Rasulullah itu di urutan pertama. Yang kedua itu Isaac Newton. Yang ketiga itu yang ketiga itu Nabi Isa. Yang keempat saya lupa dan seterusnya. Ya, jadi orang kafir aja menaruh nama Rasulullah itu di urutan paling pertama. Karena Rasulullah itu dianggap oleh Michael Hart itu pengarang bukunya itu menjadi orang yang paling berpengaruh di dunia. Ya. Tetapi kalau misalkan kita sebagai umat Rasulullah ketika
Michael Hart itu menulis buku seperti itu, harusnya kita sedih atau bahkan kalau bisa kita marah, karena Rasulullah itu disanding-sandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain. Harusnya kita sedih. Karena apa? Karena iman kita mempercayai bahwasanya Rasulullah itu memang satu-satunya makhluk yang paling suci dan tidak bisa ditandingi. Jangankan sama manusia, sama malaikat saja lebih mulia Rasulullah. Saya ulangi, Rasulullah itu sama malaikat aja, dibandingkan sama malaikat masih lebih mulia Rasulullah. Sama malaikat Jibril aja deh. Ya, kita tahu malaikat Jibril yang mengantarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Ya, masih ingat perjalanan kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah? Isra-nya dari Mekah sampai ke Palestina. Di sana Rasulullah mengimani salat apa saya lupa ya, salat Isya apa salat apa. Makmumnya itu seluruh nabi. Setelah itu baru naik ke langit ke-7. Ya, langit 1, 2, 3 sampai langit paling atas, Mi'rajnya. Dan itu diantar sama didampingi oleh malaikat Jibril dan Buraq kendaraannya katanya. Nah, setelah sampai langit yang paling atas, itu Rasulullah itu malaikat Jibril itu disuruh untuk melangkahkan kakinya lagi, nggak bisa. Ya Rasulullah, saya sampai sini saja mengantarkanmu. Ya, cukup engkau saja yang bertemu kepada Allah. Karena sekali lagi saya langkahkan kaki ini, maka saya akan hancur, kata malaikat Jibril. Hanya engkau yang bisa melewati batas ini. Mulia enggak? Mulia. Malaikat Jibril lagi sampai mengakui Rasulullah ini the best banget. Ya, bahkan makhluk dari mulai Nabi Adam sampai dengan makhluk yang paling terakhir diciptakan oleh Allah, tetap Rasulullah itu yang paling mulia. Itu yang pertama. Kenapa? Karena Rasulullah itu dipuji sama Allah. Yang kedua, kenapa kita mesti belajar sirahnya Rasulullah? Yang kedua adalah karena data-data sejarah Rasulullah itu valid. Apa valid? Benar keasliannya. Ya, kalau hari ini teman-teman mau baca bukunya, mau beli bukunya di perpustakaan atau di Gramedia, itu silakan banyak dan dipastikan keasliannya. Ya, melalui referensi-referensi yang sudah diatur oleh ustaz-ustaz kita, pengarang-pengarang muslim tentunya. Ya. Jadi teman-teman kalau misalkan baca sejarahnya itu bisa dipastikan valid, benar keasliannya, bukan dongeng. Ya, bukan dongeng. Coba bayangin, ada nggak seorang manusia? Pertama, ada nggak seorang manusia yang dipuji Tuhan selain Rasulullah? Nggak ada. Yang kedua, ada nggak seorang tokoh besar yang data sejarahnya itu valid dari mulai dia belum lahir sampai dia wafat? Ada nggak yang selengkap Rasulullah? Ada nggak? Nggak ada, cuma Rasulullah. Ya, datanya valid. Yang ketiga, kenapa kita mesti belajar sirah nabawi? Yang ketiga, komprehensif. Apa itu komprehensif? Menyeluruh. Dari awal sampai akhir itu ada. Dari Rasulullah sejak kecil sampai Rasulullah wafat, itu datanya lengkap. Yang saya bilang udah lengkap, valid lagi. Ya, udah lengkap, valid lagi. Bahkan sebelum Rasulullah lahir, itu pun juga sudah ada kisahnya. Bahkan diagungkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fil. Ada sejarahnya tuh, diagungkan di dalam Al-Quran. Ya, yang ketiga itu. Yang keempat, praktis. Maksudnya apa, Mas? Bisa ditiru, praktis, simple. Kenapa kita belajar sejarah Nabi, sirahnya Nabi Muhammad? Karena praktis, simple. Karena bisa kita tiru. Coba bayangin teman-teman, kalau misalkan Allah menurunkan Nabi, mengutus Nabi dari golongan malaikat. Coba bayangin.
mengutus nabi dari golongan malaikat. Bisa-bisa kita gempor, ya enggak? Karena yang namanya malaikat itu ibadahnya dari ketika dia diciptakan sampai dia diwafatkan tuh, ibadahnya tuh ya, sujud terus, bertasbih terus, itu malaikat. Bayangin. Coba kalau misalkan seorang nabi, panutan, ya, seorang teladan yang dia itu diciptakan sama Allah itu dari malaikat, kita sebagai manusia pasti gempor, gak bisa ngikutin. Paling ikutin cuma sebagian doang, ya enggak? Paham ya? Makanya ketika ada seorang sahabat Rasul yang bernama, kalau tidak salah, saya lupa namanya siapa, Abu Darda. Jadi Abu Darda ini, Masya Allah, sehari-harinya itu ibadahnya luar biasa. Dia hampir setiap hari itu puasa, pagi sampai sore puasa, malamnya berbuka. Pagi sampai malam dia berpuasa, berbukanya itu cuma hanya maghrib doang, habis itu puasa lagi. Sholatnya itu luar biasa, semuanya dikerjakan, sampai lupa sama istrinya ketika itu dia sudah menikah. Ya, nah si Abu Darda ini sampai ditegur sama Rasulullah, wahai Abu Darda, engkau jangan begitulah, ya kan? Saya aja seorang Rasul lain, saya puasa tapi saya juga berbuka. Ya, saya sholat tapi juga ada istirahatnya, ada tidurnya. Ya, sampai ditegur. Jadi nggak ada tuh. Ya. Jadi itulah kenapa kita harus belajar sejarah Nabi Muhammad, karena 4 hal. Pertama, karena beliau adalah makhluk yang dipuji sama Allah. Yang kedua, kenapa kita harus belajar sejarahnya Rasulullah? Karena datanya valid. Jadi kebenarannya benar-benar betul, bukan hoax, bukan dongeng, bukan cerita hayalan. Yang ketiga, komprehensif, semua datanya ada. Dari mulai lahir sampai dengan wafat itu ada, lengkap. Tidak ada tokoh yang hari ini, tokoh siapapun itu, kayak misalkan Insinyur Soekarno misalkan, kalau ada buku sejarahnya paling dibukukan pada saat beliau itu masih usia remaja. Gak ada dari sejak kecil. Ya, coba tokoh besar siapa lagi coba yang dibukukan? Aristoteles misalkan, Alexander the Great misalkan. Ya, itu tokoh-tokoh besar tuh. Dia punya sejarah bukunya ada di Gramedia. Tapi ketika kita baca, datanya belum tentu valid. Kemudian dia belum tentu komprehensif. Maksudnya, paling yang diceritakan pada saat usia sudah dewasa saja, tidak dari sejak kecil. Lalu apa? Rasulullah itu bisa kita tiru dari mulai usia anak kecil, muda, dewasa, bahkan orang tua itu bisa kita tiru, bisa kita ambil teladannya. Coba hari ini ada tokoh-tokoh besar yang bisa kita ambil teladannya? Hampir saya rasa tidak ada. Sebenarnya di dalam diri Rasulullah itu sudah lengkap. Kita mau ambil, misalkan kita masih usia muda-muda seperti ini, itu silakan teman-teman ambil angle-nya dalam sejarah Rasulullah. Ambil angle-nya, ambil sejarah Rasulullah yang pengen kita tiru, ambil silakan, ada. Itu bisa jadikan teladan. Ya, oke, itu 4 hal. Kenapa kita perlu belajar sejarah Rasulullah? Ya. Nah, ini udah jam 9. Oke, kita langsung masuk saja terkait dengan materi kita. Jadi ketika saya menyampaikan sejarah itu, sejarah Rasulullah, saya nggak memulai dengan tahun kelahirannya, siapa bapak dan ibunya. Ya, mungkin teman-teman sudah hafal, tapi bukan dari situ pengen saya bahas. Yang saya pengen mulai bahas adalah kenapa Allah itu memunculkan atau melahirkan seorang yang istimewa di kota Jazirah Arab. Ada yang bisa jawab? Saya ulangi pertanyaan saya. Kenapa Allah itu mentakdirkan Rasulullah itu dilahirkan di Jazirah Arab? Kenapa enggak di bangsa-bangsa lain yang pada saat itu ada 2 bangsa yang sedang berjaya,
Romawi dan Persia. Kenapa enggak lahirkan saja Rasulullah itu di Romawi? Atau kenapa enggak dilahirkan saja Rasulullah itu di Persia? Kenapa? Malah kenapa di Jazirah Arab? Kota yang kecil dikelilingi oleh bukit-bukit yang tandus. Kenapa? Udah takdir mas. Bukan itu jawabannya yang saya mau. Memang takdir. Tapi kalau misalkan kita kaji, itu luar biasa. Yuk, ada yang bisa jawab satu saja. Kenapa? Yang ikhwan atau yang akhwatnya? Kenapa Allah mentakdirkan Rasulullah itu dilahirkan di Jazirah Arab? Atas dasar apa? Ya, ingat ya, Allah itu menciptakan makhluk itu bukan hanya secara cuma-cuma, tapi pasti ada alasan. Saya ulangi, Allah itu menciptakan makhluk bukan hanya karena sekedar ya iseng aja nyiptain, bukan. Tetapi apa? Ada alasan. Contohnya misalkan hari ini saya tanya, kenapa Allah menciptakan babi? Padahal babi itu haram untuk umat Islam. Kenapa? Kenapa? Yang pertama, karena di dalam babi itu ada cacing hitam. Yang kedua, ada seorang ilmuwan yang mengatakan di dunia ini kalau nggak ada babi, maka virus itu merajalela. Karena babi itu secara tidak langsung itu menghirup virus-virus yang ada di udara-udara menyebar manusia. Itu kata seorang ilmuwan, bukan kata seorang saya. Jadi gitu teman-teman. Allah menciptakan makhluk itu bukan hanya sekedar cuma-cuma atau sia-sia, pasti ada maksud. Begitu juga Rasulullah. Kenapa Rasulullah itu dilahirkan di kota atau di Jazirah Arab? Kenapa nggak di Persia? Atau kenapa nggak di Romawi? Atau kenapa nggak di Muhajirin elok gitu? Bisa aja kan? Memang ada nabi yang dilahirkan sama Allah, bukan dilahirkan. Maksudnya diciptakan sama Allah di beberapa negara. Ada, karena nabi itu ada banyak, ada 1000 sekian. Ya, nabi dan rasul itu ada banyak, ada 1000 sekian. Rasul itu ada sekitar 300-an. Cuman nabi dan rasul yang harus kita imani ada 25 nabi dan rasul. Ya, jadi gitu. Nah, jawabannya saya rangkum menjadi 3. Ya, tidak serta-merta Allah menurunkan Nabi Muhammad ya, di kota Jazirah Arab. Pasti ada maksud, pasti ada alasan. Karena yang mau dihidupkan, atau karena Allah itu mau menghidupkan seorang yang mulia, pasti memilih tempat. Nggak mungkin langsung udah Nabi Muhammad ditempatkan di masjid di elok saja gitu ya. Enggak, pasti ada alasan. Alasannya saya rangkum menjadi 3 alasan. Yang pertama, teman-teman di sini ada yang arsitek enggak? Ada yang arsitek? Yang akhwatnya? Enggak ada. Oke. Enggak apa-apa kalau enggak ada. Saya mau tanya teman-teman, kalau seorang arsitek pengen membangun sebuah gedung mewah, itu yang pertama kali dia lihat itu apanya? Apa? Tempat. Apa? Apa? Lahan. Benar. Lahan atau tanah. Ya. Jadi seorang insinyur itu nggak langsung membangun begitu saja gedung yang tingkat 5 di tanah yang resapan air, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Atau mungkin ada nggak seorang insinyur itu, arsitektur itu pengen ngebangun gedung bertingkat yang mewah bintang 7 misalkan ya, tapi di sekeliling gedung itu pemukiman kumuh, kira-kira mau nggak? Enggak. Begitu juga Allah. Ya,
Allah itu pasti punya alasan. Yang pertama landscape. Kenapa Allah itu menakdirkan Rasulullah itu tinggal di Jazirah Arab? Yang pertama, lahan dan lingkungan sekitarnya, letak geografisnya. Lahan, secara logika kita nih, kalau seandainya waktu dulu Rasulullah itu dilahirkan di Romawi atau di Persia, lalu ketika lahir di sana, kita tahu dua negara ini negara jaya, adidaya ya, misalnya negara-negara berkembang. Lalu ketika itu Rasulullah itu tumbuh dan berkembang, lalu bisa menaklukkan semua kota yang ada di dunia, maka tidak ada yang wah, paham maksud saya? Tidak ada yang berkesan. Karena apa? Wajar Rasulullah itu dilahirkan di kota yang jaya, di kota yang hebat. Tapi ini Allah pengen memperlihatkan kepada kita, umatnya, generasi akhir, seorang Rasul yang ditakdirkan lahir di Jazirah Arab, di tanah yang tandus, yang nantinya bakal menguasai sepertiga bumi, bakal merubah peradaban, bakal bisa menaklukkan Romawi dan Persia. Ya, itu secara tidak langsung Allah ingin memperlihatkan kepada kita nih, kita yang mengaku umatnya. Kalau kita pelajari secara mendalam, kita renungi saja, kenapa ya Allah kok yang mentakdirkan Rasulullah itu lahir di Jazirah Arab? Simple. Kalau orang yang dia lahir di tanah yang tandus, di kota yang tidak ada apa-apanya, tiba-tiba bisa menaklukkan bangsa-bangsa besar, maka keren banget, keren, hebat banget nih pasti orang. Dimulai dari nol soalnya, dari tanah yang tandus yang nggak punya apa-apa, ya enggak. Jadi ada sesuatu hal yang pengen Allah perlihatkan kepada kita. Dari Rasulullah itu dari nol membangun peradaban Islam. Dimulai dari tanah, gurun pasir yang tandus, tapi bisa menjadi tokoh yang paling berpengaruh. Kalau kata Michael Hart, coba seandainya pada saat itu Allah itu mentakdirkan di bangsa Romawi atau Persia, wajar, karena dua negara itu apa? Negara besar yang sudah mungkin alat-alat perangnya sudah memadai, ya? Gitu. Dan yang tadi lahan dan letak geografisnya. Yang kedua, kenapa? Karena kalau misalkan kita lihat peta pada saat itu, Jazirah Arab itu dikelilingi oleh bukit-bukit yang tandus dan gersang. Sebelah kanan itu Persia, sebelah kiri itu Romawi, tengah-tengahnya Jazirah Arab, dikelilingi bukit-bukit yang tandus dan gersang, tinggi-tinggi lah. Ya, otomatis apa? Bangsa Romawi atau bangsa Persia yang berjaya itu pasti nggak pernah punya akal untuk mau menjajah Jazirah Arab, ya nggak? Karena apa? Ngapain capek-capek jajah kota kecil itu? Ya nggak punya apa-apa. Orang agak ada perkebunan, ya kan? Buah-buahan, tanam-tanaman juga nggak ada. Nyape-nyapein doang. Bahasa kita mah ya, udah medannya susah, harus naik gunung dulu, belum padang pasir panas. Gak pernah kebayang tuh bangsa itu pada saat itu Romawi dan Persia itu untuk menjajah Jazirah Arab. Gak ada. Ya, itu alasan akhirnya apa? Allah itu menumbuh kembangkan Rasulullah itu jadi seorang yang nantinya bakal bisa menguasai kedua. Ya kan? Oke. Lalu kenapa? Pasti muncul pertanyaan, kenapa Allah tidak mentakdirkan Rasulullah itu lahir di Roma atau Persia? Ada sejarah. Data sejarah mengatakan bahwasanya teman-teman, bangsa Romawi, kita bahas bangsa Romawi dulu. Sudah berapa menit lagi? Bangsa Romawi
Teman-teman tahu nggak, bangsa Romawi pada saat itu, pada saat Rasulullah itu lahir, bangsa Romawi itu penduduknya, walaupun dia negara jaya yang hari ini bisa kita samakan seperti Amerika, tapi Romawi itu yang dulu itu jumlah masyarakatnya itu 300 itu dia kaum yang merdeka, kaum bangsawan. Sisanya 700 budak gelandangan. Makanya Romawi pada saat itu tingkat kemiskinannya makin hari kian menurun. Walaupun dia negara jaya, negara besar. Ya, di sana tuh banyak budaknya. Makanya kalau misalkan kita lihat di YouTube hari ini bangsa-bangsa Romawi itu sering, atau hari ini sampai hari ini masih sering mempertontonkan apa ya? Jadi pada saat dulu itu budak di bangsa Romawi itu dijadikan alat untuk kesenangan dirinya. Dengan cara apa? Dibikin dua budak itu dibikin bertarung. Yang menang dapat hadiah, atau yang menang nanti lawan hewan, banteng. Hari ini ada kan? Ada nggak di Spanyol? Ya kan? Ada orang-orang yang melawan banteng. Nah, dulu Romawi begitu teman-teman. Jadi budak-budaknya ini, saking banyaknya budak, akhirnya apa? Budak-budaknya ini dikumpulkan, suruh bertarung. Nanti sisa satunya dia melawan banteng. Sama persis hari ini di Spanyol. Maka begitu tuh. Kemunduran moral itu luar biasa di Romawi. Padahal dia disebut negara maju pada saat itu. Nah, itu alasan pertama. Lalu kenapa nggak di Persia? Nah, di Persia ini, kalau teman-teman baca sejarahnya, Persia ini memiliki tingkat kemoralan yang mundur. Salah satu ciri khas kebobrokan bangsa Persia pada saat itu adalah di pernikahannya. Jadi bangsa Persia pada saat itu membolehkan bapak nikah sama anaknya, atau istri diwariskan kepada anaknya. Jadi kalau misalkan istrinya meninggal, bapaknya boleh menikah sama anaknya, sepupu dengan omnya. Itu pada bangsa Persia pada saat itu. Ya. Jadi bobrok banget tuh. Walaupun dua negara ini berjaya pada saat itu. Ya, bahkan pada saat itu Persia ini dikutuk oleh negara-negara yang lain. Karena apa tadi? Proses pernikahannya itu yang maksudnya dicela. Ya enggak? Baik, mau enggak teman-teman? Ya. Misalkan pasti kita jawab tidak mau. Ya. Pernikahan seperti itu. Lalu kenapa? Misalnya ada pertanyaan, lalu kenapa Allah tidak menurunkan Rasulullah itu di India atau di China yang hari ini termasuk negara maju? Itu ada alasannya juga. Kalau di India, kenapa Rasulullah tidak diturunkan di India? Dulu kalau India itu, teman-teman tahu nggak, di India itu dulu itu semua hewan dijadikan sebagai tuhannya. Di India dulu ya, ketika Rasulullah masih kecil, semua hewan itu dijadikan tuhannya. Ya, bahkan sampai pernah itu yang menjadi Tuhan paling lama selain hari ini. Hari ini kan kalau salah yang dijadikan Tuhannya kan sapi itu ya. Ya. Dulu pernah ada, yaitu yang dijadikan Tuhannya itu tikus. Tikus dijadikan Tuhan pada saat oleh bangsa-bangsa India. Nah, ketika tikus itu dijadikan Tuhan, maka ladang-ladang pertanian, sawah-sawah itu di India itu dimakan tikus. Akhirnya apa? Mereka nggak punya bahan pangan, nasi nggak ada, ya pokoknya sayur-sayuran itu juga nggak ada, buah-buahan nggak ada. Akhirnya kelaparan. Muncullah deklarasi bunuh Tuhan kita, tikus, basmi semua. Gitu. Akhirnya berlari lagi kemana? Itu ada sejarahnya tuh kalau teman-teman baca. Habis tikus kemana? Habis itu kemana? Nah, sampai hari ini ke sapi. Ya.
Gitu. Jadi Allah itu punya alasan teman-teman. Nah, ternyata bangsa Arab, Jazirah Arab pun juga demikian teman-teman. Sebenarnya Jazirah Arab ini bukan berarti ini kota bagus, kota masyarakatnya baik, bukan. Tetapi ternyata Jazirah ini juga punya sisi kelemahannya. Yang kita tahu dari hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, kata ibunda kita Aisyah, pada saat Rasulullah kecil, ada 4 proses pernikahan yang ada di Jazirah Arab. Yang pertama pernikahannya hari ini yang kita lalui, ya, yang resmi hari ini yang kita lalui itu dulu di Jazirah Arab ada. Yang kedua ternyata bukan hanya itu. Yang kedua pernikahan itu di Jazirah Arab itu jadi satu orang perempuan SMS ke 10 lelaki. Rumahku kosong nih, muncul gitu. Ya. Lalu lah disetubuhi. Nah kemudian wanita ini hamil. Nah pas waktu melahirkan, wanita ini manggil dukun ke rumahnya untuk menyatakan siapa bapaknya. Nah si dukun ini karena dulu nggak ada alat untuk mengecek DNA, belum ada kan dulu. Akhirnya apa? Dengan cara apa si dukun ini? Dengan cara apa? Melihat dari telapak kakinya. Ilmu buat teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa ada wawasan baru. Jadi dulu dukun itu ya, di zaman Rasulullah itu, jadi ketika wanita itu ingin tahu siapa bapaknya, yang dilihat itu telapak kakinya. Wah, telapak kakinya mirip si fulan. Wah, berarti si fulan itu mau nggak mau jadi bapak. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, pernikahan pada zaman Rasul Jazirah Arab itu. Yang ketiga itu ada sebuah rumah wanita yang masih single. Itu rumah itu dipasang bendera merah. Dulu warna merah itu menjadi lambang prostitusi. Jangan dikait-kaitkan dengan hari ini ya. Dulu bendera merah itu jadi lambang prostitusi. Kalau hari ini bukan. Ya. Saya garis bawah. Nanti mentak-mentak warna merah. Apa yang berkibar di jalan-jalan memprostitusi. Ya stop. Jadi dulu begitu teman-teman. Jadi ada rumah wanita, dia dipasang bendera yang warna merah. Itu tandanya apa? Wanita itu berhak untuk ingin disetubuhi. Akhirnya lelaki yang lewat di gang itu langsung masuk secara bergiliran. Nah, ketika hamil, melahirkan, wanita itu ngecek absen. Kan ada absen buku tamu lah juga. Dicek, saya pengen yang ini gitu. Ada nomor teleponnya, ditelepon deh, jadi gak bapaknya. Ya, itu cara pernikahan yang ketiga. Cara pernikahan yang keempat bagaimana di Jazirah Arab? Yang keempat lebih unik lagi. Jadi ada sepasang suami istri. Mereka ini tidak memiliki anak. Akhirnya apa? Seorang suami mengizinkan istrinya untuk pergi ke orang bangsawan, tokoh masyarakat atau apapun itu yang terpandang pada saat itu, pergilah sana, menginap di rumahnya. Silakan kamu boleh untuk disetubuhi misalnya. Sampai nanti kalau sudah hamil, sudah punya anak, baru kembali ke saya lagi. Nah begitu. Akhirnya apa? Anak ini menjadi termasuk dari golongan-golongan orang-orang penting, orang besar, orang-orang terpandang. Nah, itu salah satu karakteristik pernikahan di Jazirah Arab. Jadi tidak serta-merta ya, bangsa Romawi ini karena muncul seorang rasul bukan karena penduduk sekitar itu baik-baik, bukan, tapi ternyata ada sisi kejelekannya. Jadi sisi kejelekannya sama Rasulullah tambah, tetapi juga ada sisi kebaikannya. Apa itu? Yang menjadi landscape kenapa Allah itu menurunkan Rasulullah di Jazirah Arab. Kalau tadi lahan dan
letak lingkungan sekitar atau geografis. Yang kedua, karakteristik masyarakatnya. Ya, ini poin penting nih. Ya, poin penting. Kenapa Allah itu mentakdirkan Rasulullah itu lahir di Jazirah Arab? Kalau tadi lahan dan letak geografisnya. Yang kedua, karakteristik dan watak dari masyarakatnya. Apa saja mas? Ada 5 model watak ini, karakter model masyarakat ini. Ini kalau misalkan ada di sekelompok orang, maka orang-orang ini akan bisa mengubah peradaban. Ya. Kalau hari ini ada negara yang dimana masyarakatnya itu mayoritas memiliki sikap dan watak karakteristik 5 watak ini, maka negara tersebut bisa dipastikan mampu mengubah peradaban. Karena sejarahnya seperti itu pada saat Rasulullah. Apa saja itu? 5 karakter. Yang pertama jujur. Yang kedua dermawan. Yang ketiga harga diri. Harga dirinya tinggi. Yang keempat pemberani. Yang kelima sederhana. Oh iya, udah jam 9:30. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang kita bahas lagi. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang ya. Ya. Jadi tadi apa saja? 5 karakter modal nih ya, modal masyarakat. Kalau misalkan kita pengen membangun peradaban itu ada 5 karakter. Jujur, berani, sederhana, dermawan, dan harga diri. Insya Allah kalau ada pertemuan lagi nanti insya Allah kita lanjutkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Fajar Ahmad. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ada pertanyaan silahkan kami buka sesi tanya jawab. Untuk yang Ikhwan atau yang Ahmad dipersilakan. Ayo teman-teman, waktu terus berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa sih sejarah Rasulullah? Alasan yang pertama adalah karena Rasulullah adalah sebaik-baiknya manusia yang salah satunya makhluk yang terpuji dalam surat An-Nur ayat 4. Apakah suratnya benar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sorry, bukan surat An-Nur, tapi surat Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Surat apa? Al-Qalam. Saya ingatnya Nun. Surat Al-Qalam ayat ke-4, bukan An-Nur. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim dan seterusnya. Coba cek. Terima kasih ya kalau sudah ada yang koreksi.
Ya saya ingatnya nunnya. Nun sama nur kan jauh banget tuh. Karena mungkin saking semangatnya ya. Al-Qalam ayat keempat. Benar ya? Al-Qalam kan? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-Qalam ayat keempat. Ada lagi teman-teman? Akhwat apa ikhwannya? Kalau nggak ada bisa kita tutup. Satu lagi Kak. Ya, silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempelajari sebuah kisah atau sirah itu sendiri kan nggak mudah ya Kak ya. Gimana sih biar bisa paham, apalagi bacanya itu dalam satu halaman sendiri itu aja bikin bingung gitu loh. Nah jadi step by stepnya dalam mempelajari, saya pernah baca itu udah ya lumayan cukup, nggak banyak juga sih, tapi masih bingung juga itu. Perlu guru kayaknya kalau buat mempelajari sirah itu. Gimana caranya biar mudah cara mencernanya? Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jawabannya gini. Ini perlu tahu dulu nih, buku yang antum baca itu karangan siapa? Karena setiap buku Sirah Nabawi itu dia memiliki ciri khas tersendiri. Ya, pengarang-pengarang buku tuh, pengarang-pengarang buku Sirah Nabawi itu banyak banget teman-teman. Tapi kita lihat dengan background siapa pengarangnya, itu penting. Contoh misalkan buku yang saya punya ada 4. Saya punya buku sirah itu ada 4. Yang pertama itu buku sirah Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, Sirah Nabawi. Karangan Ibnu Hisham. Karangan Ibnu Hisham. Sirah Nabawi Ibnu Hisham. Ya, itu buku yang dijadikan rujukan. Semua buku sejarah Nabi itu rujukannya itu. Ya, Ibnu Hisham. Jadi tebel dia. Memang kalau misalkan baca buku itu tuh awal-awal jenuh. Karena memang dikupas itu sebelum kelahiran Rasulullah. Kalau tidak salah dikupas misalkan kayak gini. Saya mau tanya, Nabi Ibrahim itu berapa kali bolak-balik ke Palestina, ke Mekah? Kan Nabi Ibrahim itu punya 2 istri. 1 Ibunda Sarah, 2 Ibunda Hajar. Ibunda Sarah ada di Palestina, Ibunda Hajar ada di Mekah. Di mana Ibunda Hajar pada saat itu bersama dengan Ismail. Saya mau tanya, itu berapa kali mondar-mandir tuh? 4 kali. Kalau kata buku sejarah, ya 4 kali mondar-mandir, jenguk istrinya. Ada di Palestina, balik lagi ke Mekah, balik lagi ke Palestina, balik lagi ke Mekah 4 kali. Nah, itu buku itu dikupas dari sebelum Rasulullah lahir. Saya cuma pengen nyebutkan buku-buku saja ya. Tapi yang jadi rujukan untuk semua kitab sirah itu Ibnu Hisham. Ibnu Hisham ini itulah murid dari Ibnu Ishaq. Jadi gurunya Ibnu Hisham ini Ibnu Ishaq sebenarnya. Cuman gurunya si Ibnu Ishaq ini, beliau ini setelah wafat buku-bukunya itu banyak yang hilang catatan-catatannya, tetapi masih diingat oleh muridnya yang bernama Ibnu Hisham. Makanya dibukukan kembali sama Ibnu Hisham, lahirnya buku Sirah Nabawi Ibnu Hisham. Tetapi perlu diingat, dia kan tebal banget tuh. Dalam buku itu masih ada cerita-cerita Israiliyat. Jadi gak semuanya valid tuh, gak semuanya sahih. Kalau teman-teman pengen beli buku yang benar-benar valid dan benar-benar sahih ceritanya, beli buku yang Sirah Nabi Ibnu Sahih Sirah Nabi Ibnu Hisham. Jadi ada depannya Sahih Sirah Nabi Ibnu Hisham. Kalau buku aslinya namanya Sirah Nabi karangan Ibnu Hisham. Itu buku aslinya tebel. Tapi yang tadi saya bilang masih banyak kisah-kisah Israiliyat.
Teman-teman tahu Israiliyat itu apa? Kisah-kisah Israiliyat tahu? Kisah-kisah yang bersumber dari kaum Israel. Maksudnya gitu. Contohnya Mas, misalnya gini. Saya lupa. Contohnya Nabi Daud. Nabi Daud itu diceritakan di kisah di cerita-cerita Israiliyat itu Nabi Daud itu ketika Nabi Daud itu membaca kitab Zabur, maka burung-burung, hewan-hewan yang tadinya mau nyari makan buat anaknya itu gak jadi ngambil makan. Dia gak jadi nyari makan, tapi dia duduk diam mengelilingi Nabi Daud yang sedang baca Al-Quran sampai akhirnya binatang-binatang itu, burung-burung itu mati kelaparan. Karena apa? Karena bengong mendengarkan suaranya Nabi Daud pada saat itu. Bengong sampai mati dia, Bu. Ya, sampai lupa makan. Bener nggak cerita ini? Wallahu a'lam. Tapi ini kisah Israiliyat. Itu maksudnya. Ada juga misalkan Nabi Daud itu baca kitab Zabur, itu sampai burung ini bisa bikin sarang. Saking merdunya. Nah itu kisah Israiliyat. Oke, lanjut ke buku. Saya punya buku itu, Sirah Nabi Ibnu Hisham. Yang kedua saya juga buku yang enak dibaca buat kita. Saya bawa ini, Ar-Rahibul Maktum. Kalau tidak salah harganya 120. Ringkas dia, tapi ya buat sekedar kita tahu aja nggak apa-apa. Ringkas. Ar-Rahibul Maktum, Sirah Nabawi, karangan Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah ini silakan teman-teman kalau misalkan mau baca nggak apa-apa. Saya kasih rujukan ini aja nggak apa-apa. Asik kok, enak, ya mudah dipahami. Saya juga punya buku Sirah Nabawi, judulnya Manhaj Ar-Raqqi, karangan Syekh Muhammad Al-Qubban. Nah itu lebih sulit lagi untuk mencernanya. Karena apa? Dilihat dari pengarangnya, penulis bukunya, Syekh Muhammad Al-Qubban ini, itu karakternya dia itu sastrawi, jadi bahasa-bahasanya sastra. Ya, tema-tema yang dikaji itu tentang hikmah dari sebuah cerita. Ya, kalau ini kan enggak, benar-benar sejarah. Kalau Manhaj Ar-Raqqi itu benar-benar jadi setiap kehidupan Rasulullah dikaji sama dia, ambil hikmahnya. Contoh misalkan gini, ya kemarin saya sempat menyampaikan, kenapa Rasulullah itu ditakdirkan menjadi penggembala kambing? Takdir Mas, bukan itu jawaban yang saya mau. Bukan takdir, ada alasan. Karena apa? Orang yang bisa mengarahkan kambing sampai dia nurut, itu pasti juga bisa mengarahkan manusia. Sampai manusia itu pasti bisa nurut sama orang itu. Karena menggiring kambing itu atau memelih kambing itu, kalau kita giring ke kiri, jawabannya B. Kita giring ke kanan, jawabannya B. Kita marahin B. Bener nggak? Itu hikmahnya. Maka dari situlah Allah melatih sifat sabar, sifat kepemimpinan Rasulullah sejak usia muda. Gak serta-merta tuh. Kenapa nggak ayam? Kenapa nggak otak? Kenapa malah domba atau kambing? Ya. Nah itu Sirah Manhaj Ar-Raqqi. Jadi temanya sastrawi tapi wah masya Allah. Jadi begitu teman-teman. Ada satu lagi Sirah Nabawi Muhammad Al-Buti, almarhum Syekh Muhammad Al-Buti kalau tidak salah. Ini juga kalimatnya sastrawi, susah sekali. Tapi itu membahas terkait dengan sisi-sisi tarbiyahnya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu mencetak seseorang yang tadinya orangnya itu cuma hanya sekedar cuma pakai sendal, tapi memiliki jiwa bisa menjadi seorang panglima perang. Coba bayangin. Hari ini kalau misalkan kita pengen mencetak seseorang jadi panglima perang, itu kan butuh bertahun-tahun tuh. Gak gampang, susah. Itu juga paling hanya cuma modal teori, tapi suruh perang pun mungkin nyalinya ciut. Tapi Rasulullah itu
mencetak para sahabatnya yang tadinya cuma hanya sekedar pakai sendal jepit lah bahasanya gitu, tapi bisa mencetak sahabat-sahabatnya ini jadi ahli strategis, ahli perang, ahli perpajakan, ahli perkebunan, ahli perdagangan, semuanya tuh. Nah itu yang dibahas di buku Sirah Muhammad Al-Buti. Dia ulama ini udah wafat. Nah itu teman-teman kalau mau misalkan belajar sejarah, kita lihat dulu nih, kita tanya seorang ustaz dulu, lebih baiknya tuh beli buku sejarah yang mana ya untuk pemula. Kalau saya saranin ini, Ar-Rahiqul Maktum, asik. Kalau yang lainnya itu butuh pemahaman, butuh memang kita baca bukan sekali 2 kali, tapi bisa 3 kali baru kita paham. Ini mah sekali baca paham soalnya kata-katanya sudah ditranslate dengan mudah supaya pembaca itu mudah dipahami. Oke? Ya, paham ya Mas ya? Mudah-mudahan bisa terwakili jawabannya. Ada lagi? Awat? Kalau tidak ada kita cukupkan. Ya, kita bersambung saja. Kalau misalkan ada umur, lalu saya dipanggil lagi, saya akan membahas tema yang sama, melanjutkan materi ini. Jadi dicatat catatannya, dibawa catatannya terus-terusan. Kita sampai di 5 karakter masyarakat Madinah, masyarakat Mekah pada saat itu. Jujur, dermawan, berani, punya harga diri, dan sederhana. Oke, cukup. Terima kasih untuk teman-teman baik Iman maupun Akhwat atas koreksinya dan pertanyaannya, dan terima kasih juga untuk Fajar Ahmadi atas jawabannya dan materi yang telah disampaikan. Semoga kita semua giat dan tekun untuk mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW. Untuk selanjutnya yaitu doa penutup yang akan disampaikan oleh Mas Ria. Baik, marilah kita berdoa bersama-sama, menadahkan tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'anni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna du'a salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tamim tafsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wal dunya wal akhirah وعافية بالجسد وزيادة بالعلم وبركة في الأمور وبركة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رب فتحها وعد بدها واهدها سبلها واقلعها بنورك الذي لا يعبو واشرح صدورها بقيد الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك ونسى على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita akhiri kegiatan forum remaja Islam malam Ahad dengan doa kafaratul sama-sama. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu